Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fitra Rahma dari kelas 12 IPA 4. Saya akan mempresentasikan tentang bioteknologi, rekombinasi DNA, rekayasa genetika. Pengertian rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA atau rDNA adalah suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Metode transformasi DNA merupakan salah satu metode untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri. Prinsip dari transformasi adalah dengan ekstraksi DNA dari sel donor, kemudian dicampur dengan sel resipien yang telah dibuat, rentan terhadap masuknya molekul DNA melalui pori atau saluran dalam dinding dan membran sel. Metodenya ada dua, yaitu yang pertama ada metode transduksi DNA, merupakan suatu proses transfeksi gen dengan menyisipkan fage atau turunan dari bakteriofag lambda yang terdapat di dalam virus atau hamper, sama dengan proses transformasi. Yang kedua ada metode konjugasi DNA, merupakan suatu metode untuk menyatukan gen asing ke dalam inang atau bakterial artificial kromosom atau BAC. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan atau dengan istilah yang lebih populer, rekayasa genetika. Ini melibatkan upaya perbanyakan gen tertentu di dalam suatu sel yang bukan sel alaminya, sehingga sering pula dikatakan sebagai cloning gen. Berikut adalah foto teknik DNA rekombinan. Teknik rekombinan DNA itu yang selanjutnya. Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen di dalam tabung reaksi. Teknik-teknik tersebut meliputi yang pertama ada teknik untuk mengisolasi DNA, yang kedua ada teknik untuk memotong DNA, yang ketiga ada teknik untuk menggabungkan atau menyambungkan DNA, yang keempat ada teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Tahapan rekombinasi DNA. Teknologi DNA rekombinan melibatkan beberapa teknik, diantaranya adalah teknik mengisolasi DNA, memotong DNA, menggabung atau menyambung DNA, serta teknik memasukkan DNA ke dalam sel hidup sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan dapat diekspresikan. Yang pertama ada isolasi sumber DNA. Elusi atau isolasi fragmen tunggal DNA adalah proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen DNA pengotornya. Hal ini penting dalam rekayasa genetik karena fragmen tersebut dapat digunakan untuk pelacak dalam mendeteksi gen DNA lain dan dapat dicampurkan ke fragmen DNA lainnya. Yang kedua ada pemotongan gen. Retriksi plasmid merupakan proses pemotongan fragmen DNA pada situs tertentu sesuai yang diinginkan dengan menggunakan enzim restriksi. Molekul DNA rekombinan tidak dapat dibuat dengan mudah tanpa adanya dua jenis enzim, yaitu pertama ada enzim retriksi endonuklease yang berperan sebagai gunting untuk memotong DNA pada situs spesifik.
dengan fragmen DNA lainnya. Di dalam pengklonan gen, DNA insert disambungkan dengan vektor pengklonan. Faktor yang sangat berperan dalam proses ligasi adalah enzim ligase. Ligasi berhasil bila kedua ujung yang akan disambungkan berkomplement. Kecocokan yang sangat spesifik dibutuhkan bila fragmen DNA yang akan disambungkan mempunyai ujung tidak rata atau sticky end, karena penyambungnya harus mengikuti kaidah Chargaff, yaitu T berpasangan dengan A dan G berpasangan dengan C. Yang keempat ada penyisipan gen ke dalam bakteri. Caranya itu konjugasi perpindahan DNA dari satu sel atau sel donor ke dalam sel bakteri lainnya atau sel resipien melalui kontak antara kedua sel. Terus yang kedua itu ada transformasi pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Yang ketiga itu ada transduksi atau yaitu cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara fatik. Yang kelima, memasukkan DNA rekombinan ke sel target. Memasukkan DNA rekombinan ke sel target atau sel hidup dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama, transformasi pengambilan DNA rekombinan dari lingkungan di sekelilingnya. Yang kedua ada DNA packaging, itu memasukkan molekul DNA fase ke dalam partikel plate, ke dalam partikel fase. Yang ketiga itu microinjection itu memakai jarum super kecil untuk menginjeksikan DNA rekombinan langsung ke inti sel yang ditransformasi. Aplikasi dan manfaat DNA rekombinan itu yang pertama di bidang kesehatan, yaitu ada insulin manusia telah diproduksi secara massal menggunakan bakteri E. coli. Yang kedua itu ada vaksin hepatitis B digunakan untuk mencegah infeksi virus hepatitis. Yang ketiga itu ada hormon tubuh manusia atau GH diproduksi menggunakan E. coli dan digunakan untuk mengobati kelainan pertumbuhan. Lalu yang kedua ada di bidang pertanian, yaitu bakteri AISH atau AISH-, bakteri yang telah direkayasa sehingga tidak membeku pada suhu rendah, digunakan atau disemprotkan pada tanaman agar tanaman tidak membeku di musim dingin. Yang kedua itu ada mikroba pendegrasi limbah. Yang ketiga ada tanaman tahan hama, misalnya kapas BT dan tomat BT. Yang keempat ada tanaman tahan herbisida. Yang keempat ada bidang kelautan. Yang ketiga ada di bidang kelautan, yaitu penggunaan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran ikan. Yang keempat yaitu di bidang hukum, untuk pelaku kejahatan dapat diidentifikasi dengan menggunakan analisis sidik jari DNA, misalnya pada kasus pemerkosaan. Yang kedua itu untuk menentukan keturunan dan keluarga berdasarkan DNA fingerprint.
mewujudkan proyek genom manusia dan genom organisme lainnya. Kesimpulannya, yang pertama itu metode untuk memperoleh gen. Ada metode tembak langsung, ada metode transkrip balik, atau metode sintesis gen. Yang kedua ada enzim pemotong dan penyambung DNA, yaitu yang pertama enzim pemotong adalah enzim retriksi endonuklease. Nah, yang ketiga itu ada sel wadah, yaitu sel yang menerima rekombinan umumnya menggunakan bakteri Escherichia coli. Nah, yang keempat itu ada vektor pembawa gen yang sering menggunakan plasmid, yaitu rangkaian DNA non kromosom yang